Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang jatuh dari langit. Namanya adalah Dan Forrester, tetapi kita panggil aja Daniel bosku. Lalu kita dibawa flashback 20 tahun di tahun 2022, di mana Daniel Forrester yang sedang mengadakan pesta ulang tahun atau apa itu bersama keluarganya, si Murray, anaknya dan istrinya Amy Forrester, beserta yang lainnya yang gak tahu siapa aja namanya. Lalu Amy menyuruh Daniel menemani Murray menonton TV, tetapi karena lagi menunggu kabar baik dari sebuah perusahaan yang dilamarnya, Daniel pun keluar bertelepon yang ternyata bukannya kabar baik, malah kekecewaan yang diterimanya karena perusahaan tersebut telah menerima orang lain yang lebih berkompeten di bidangnya serta orang dalamnya yang lebih kuat yang membuat Daniel merasa kesal. Dengan kekesalan yang dialami karena ditolak dari pekerjaan, Daniel pun memutuskan kembali ke dalam dan menonton TV bersama putrinya. Di mana saat itu lagi ada pertandingan Piala Dunia antara Brasil dan siapa lawannya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba di lapangan muncul sebuah portal yang mengeluarkan pasukan bersenjata lengkap yang diikuti dengan pemimpin mereka yang bernama Lieutenant Hart. Lalu Lieutenant Hart mengaku dari masa depan dan datang dengan niat yang baik serta ingin meminta bantuan agar ikut berperang ke masa depan karena di masa depan lagi ada peperangan melawan spesies dari luar bumi dan pihak manusia sudah hampir mengalami kekalahan. We are you. 30 Our enemy is not human. And we need you to fight. Our last hope. 1 tahun kemudian setelah kedatangan orang-orang dari masa depan, fasilitas teleportasi serentak dibangun di semua negara termasuk Indonesia karena saya lihat mantan presiden kita Pak SBY juga ada di sini untuk mengirim pasukan ke masa depan guna berperang dengan spesies asing yang disebut dengan landak putih. Fight the white spikes. Namun hanya butuh waktu beberapa pekan, 50% pasukan yang dikirim tidak kembali, sementara sisanya pulang dengan keadaan terluka yang cukup parah, yang membuat para warga sipil termasuk penjual es cendol, cilok, serta gorengan yang ada di pinggir jalan diharuskan melakukan wajib militer, yang membuat semua warga melakukan aksi protes karena mereka kesusahan saat ingin membeli gorengan tersebut. Besokan harinya, di saat Daniel mengajar di kelas sains, dia mendapatkan sebuah pesan panggilan dari kantor pusat rekrutan guna melakukan tes untuk dikirim ke masa depan. Setelah melakukan beberapa tes, ternyata di luar ekspektasi petugas, Daniel sudah memenuhi kriteria untuk jumping ke masa depan. Kemudian dipasangkan sebuah alat yang berfungsi untuk membantunya berteleportasi juga sebagai pelacak dimanapun dia berada, bahkan di belahan bumi manapun. Setelah Amy mengetahui hal tersebut, Amy menyarankan untuk kabur saja dari sana dan meminta ayah Daniel, si James, untuk melepaskan alat tersebut. Namun karena ada konflik kekeluargaan yang belum selesai, Daniel pun pergi dari sana sebelum melepaskannya dan terpaksa berpamitan kepada Murray dan istrinya. Hari keberangkatan pun tiba. Sebelum berangkat, semua rekrutan mengikuti arahan dari petugas yang ada di sana. Cara mengalahkan musuh yaitu dengan menembak perut dan lehernya. Tetapi di sini petugas tidak memberitahukan musuh seperti apa yang akan mereka hadapi untuk menghindari kena mental bosku. Throats and abdomens. That's what you aim for. The consensus was that if the public saw what they faced, it would become virtually impossible to fill that hunger. Setelah diberikan arahan, mereka pun berangkat ke tahun 2050. Launch. Ada kesalahan teknis, lokasi pendaratannya pun berubah tidak sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan, yaitu di pantai Miami, bukannya di kota Miami. Alhasil, bukannya modar karena berperang, sebagian dari mereka malahan modar karena terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Namun Daniel dan beberapa dari mereka berhasil selamat karena mendarat di sebuah kolam renang di atas gedung. Kemudian, sebagian dari mereka yang selamat pun berkumpul dan sangat kaget saat melihat kota Miami yang hancur lulu lanta oleh landak putih. Sesaat
kemudian, mereka mendapatkan misi dari Komando Pusat untuk menyelamatkan sekelompok ilmuwan yang berada tidak jauh dari tempat mereka saat ini, karena sebentar lagi kota tersebut akan dibom guna memusnahkan Landak Putih yang ada di sana. I need you to get my team out of there. You got it, Dan? Blanket bombardment has been ordered. Get me an ETA on that right now. White spikes have overrun the city and we can't stop them, so we're gonna have to... Dengan sigap mereka pun menyisir jalanan lalu tiba di tempat tujuan. Dengan arahan dan petunjuk dari Komando Pusat, mereka lalu memasuki gedung dan menuju lantai 7. Sesampainya di sana, salah satu dari mereka menemukan ilmuwan yang mereka cari sudah tidak bernyawa lagi, tergantung di atas gedung. Kemudian Daniel melaporkannya. Setelah melaporkan, Komando Pusat kemudian memerintahkan untuk mengambil sampel biologis dan semua data yang ada di lab 1 dan 2. Namun sesaat kemudian rekan yang berjaga di luar melaporkan bahwa mereka sedang diawasi Landak Putih. Guys, something's watching us. Sementara regu pengebom siap untuk menuju ke sana yang membuat Komando Pusat memerintahkan untuk segera pergi dari tempat itu. There's nothing I can do about it. You need to move fast. Setelah mengumpulkan semua data dan sampel biologis, Daniel dan yang lainnya pun bergegas meninggalkan gedung melewati tangga darurat. Namun di saat menuruni tangga, salah satu kawan yang mengawasi ke arah atas memberitahukan bahwa kita sedang diawasi oleh Landak Putih. Untuk memastikan hal tersebut, Daniel lalu mengarahkan senter ke atas dan benar saja, salah satu landak sedang mengawasi. Lalu kemudian tiba-tiba salah satu dari mereka terkena tembakan yang membuat semuanya panik dan berlari ke bawah mencari tempat yang lebih aman. Karena kini mereka harus melawan Landak Putih dengan jumlah yang sangat banyak. Si landak kemudian terus mengejar hingga saatnya Daniel harus buy on yang membuatnya hampir terbunuh. Namun Durian dengan cepat datang membantu Daniel lalu membunuh Landak Putih tersebut. Sementara Komando Pusat mengirim mobil ke tempat Daniel untuk menjemput mereka. Sedangkan Satgas pengebom akan tiba di sana dalam waktu 3 menit lagi. Kemudian Komando Pusat mengarahkan mereka ke jalan yang benar agar terhindar dari kejaran si Landak Putih. Tapi karena si landak yang begitu banyaknya mengepung mereka dari segala arah, Daniel dan kawan-kawan pun masuk ke asap merah yang merupakan target utama pengeboman. Setelah keluar dari asap, mereka pun bergembira karena telah bertemu dengan regu penyelamat. Namun tiba-tiba landak lagi-lagi datang dan menyerang regu penyelamat. Karena sudah tidak ada jalan lain, mereka pun terpaksa melawan dan mengambil jalan yang lebih ekstrim yang membuat salah satu temannya si gendut terjatuh ke dalam gorong-gorong yang mengakibatkan kakinya patah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, satu persatu landak pun datang. Namun di sini, Nora dan gendut yang sudah terluka menyuruh Daniel untuk melanjutkan perjalanan tanpa mereka berdua. Dengan berat hati, Daniel pun meninggalkan mereka dan bom pun meledak. Setelah kejadian tersebut, Daniel tiba-tiba terbangun dan sudah berada di camp militer dengan tersisa hanya bertiga saja. Sesaat kemudian, Daniel dipanggil oleh komandan, lalu komandan berterima kasih kepadanya karena telah membawa data dan sampel biologisnya. Yes. Thank you for recovering the ampule. Beberapa saat kemudian, salah satu prajurit datang memanggil komandan dengan nama Forrester yang membuat Daniel keheranan karena nama mereka bahkan sampai pengejaannya pun sama. Setelah berpikir lama, Daniel pun menyadari bahwa si komandan adalah Mori, putri kecil kesayangannya. Lalu Mori mengajak Daniel untuk berjalan-jalan sambil ngobrol santuy serta memperlihatkan salah satu landak yang ternyata landak tersebut berkelamin betina. Satu-satunya betina hingga si jantan akan melindunginya bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri karena hanya memikirkan perkembangan spesies mereka saja. Mori lalu menjelaskan misi selanjutnya yaitu menangkap landak betina untuk diteliti demi mendapatkan racun yang cocok dengan si betina karena racun yang dibuat sebelumnya hanya bisa membunuh landak jantannya saja. Mori kemudian mengajak Daniel ke tenda pasukan penyerbu dan mengatakan kepada anggotanya bahwa Daniel akan ikut serta dalam penangkapan ini. Extraction, he's gonna need full armor. Setelah beberapa persiapan selesai, mereka pun berangkat ke sarang si landak betina. Yang membuat Mori terpaksa turun untuk membantu.
Sementara di helikopter, Daniel yang melihat landak putih yang semakin banyak berdatangan, Daniel pun memutuskan untuk turun membantu Mori mengamankan jalan masuk dan menangkap si betina. Berkat bantuan Daniel, si landak betina pun berhasil dimasukkan ke dalam kandang lalu dibawa pergi. Sementara Daniel dan Mori yang tertinggal mengendarai mobil untuk kabur dari sana. Setelah sampai di Pantai Bira dan merasa aman, Mori pun menembakkan peler gun yang menandai lokasi mereka untuk penjemputan. Tak lama kemudian jemputan pun tiba dan berangkat ke pusat komando yang berada di tengah laut bersama tangkapannya si landak betina. Keesokan harinya, Mori mulai mengambil beberapa sampel darah dari si landak betina untuk melakukan pengujian guna menciptakan racun yang bisa membuat si betina tewas. Namun beberapa kali percobaan puluhan, ratusan hingga ribuan, belum ada satupun yang mencapai akurasi 100%. Yang membuat Mori frustasi, namun tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Melihat putrinya mengalami kesusahan, Daniel pun menawarkan bantuannya, namun ditolak oleh Mori karena ini memang pekerjaannya. Tetapi Daniel bersikeras tetap ingin membantunya. Kemudian Mori pun menerima bantuan itu lalu menyarankan kepada Daniel jika racunnya sudah jadi, Daniel harus membawanya kembali ke masa tempat dia berasal agar peperangan bisa terhindar. Beberapa saat kemudian notifikasi komputer muncul yang memberitahukan bahwa salah satu percobaan berhasil mencapai akurasi 100% dengan kode R7. 100% bond. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bangunnya si landak betina yang meraung. Bukan hanya itu, alarm keamanan pun berbunyi yang menandakan bahwa parameter keamanan telah ditembus, yang ternyata ribuan bahkan jutaan landak putih telah menerobos ke dalam tembok untuk menyelamatkan si betina. Wanjay, setia kali ya si jantan ini ya, ngerebutin satu betina. Hei. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Daniel dan Mori pun pergi dari lab untuk menuju ke tempat evakuasi. Namun tujuan mereka yang sudah dipenuhi landak putih membuat mereka merubah arah. Di saat yang bersamaan, landak jantan sudah menemukan landak betina kemudian membebaskannya. Setelah terbebas, landak betina yang merasa dendam ke Daniel dan Mori pun pergi mencarinya. Mori yang terus ingin pergi ke tempat evakuasi mulai terdesak karena landak yang begitu banyaknya mulai mengepung mereka. Tak ada pilihan lain, Mori dan Daniel pun menembaki mereka. Di saat akan sampai di tempat evakuasi, tiba-tiba landak betina menembakkan duri yang membuat Mori terluka tepat pada perutnya. Sementara di tempat evakuasi, helikopter yang ada di sana berangkat dikarenakan tempat tersebut telah dipenuhi landak putih, yang membuat Daniel dan Mori harus merubah haluan ke tempat evakuasi kedua yang jaraknya lumayan jauh. Mori yang sudah terluka memberikan racun landaknya ke Daniel untuk dibawa ke masa dia berasal agar bisa diproduksi secara massal dan mencegah perang saat ini terjadi. Setelah ingin berangkat ke tempat evakuasi, tiba-tiba landak betina lagi datang dan menyeret Mori yang membuat Mori terjatuh ke bawah laut. Kemudian Daniel yang berusaha menyusulnya tiba-tiba menghilang. Dan mereka yang berada di masa depan kembali ke masa 2022 dengan luka-luka dan linglung bahkan tak sadarkan diri. Kemudian tim medis pun bergerak cepat mengevakuasi mereka semua agar mendapatkan pertolongan yang maksimal. Daniel yang tak sadarkan diri akhirnya terbangun dan menanyakan racun yang dibawanya kepada Letnan Hart, yang ternyata racun tersebut tidak pernah lepas dari genggamannya. Lalu kemudian menyampaikan ingin memproduksi massal racun tersebut dan kembali ke masa depan. Namun Kapten Hart mengatakan bahwa alat jumping yang ada di masa depan telah hancur, yang membuat ke masa depan tidak memungkinkan lagi. We can't travel to the future. Setelah kesehatan mereka dinyatakan sehat oleh tim medis, mereka semua pun kemudian diperbolehkan pulang, yang dimana keluarga mereka telah menunggunya dengan penuh sukacita. Setibanya di rumah, Daniel langsung mencari putrinya, yang dimana putrinya saat ini setelah datang dan memberikan gambar bertuliskan kata sambutan yang dibuatnya selama Daniel pergi bertugas. Daniel yang merasa sedih langsung memeluk erat Mori karena tidak ingin kehilangan putrinya lagi, sama seperti waktu di masa depan.
Keesokan harinya, Daniel menemui Durian di sebuah bar untuk meminta bantuan dan mengatakan bahwa masih ada peluang untuk mencegah perang itu terjadi. Namun, Durian hanya mengatakan bahwa waktunya sudah terlambat untuk menjadi pahlawan. Tapi Daniel terus meyakinkan Durian lalu mengatakan bukan demi menjadi pahlawan, melainkan hanya ingin membantu putrinya sekalian dunia menghindari terjadinya peperangan di masa depan, yang membuat Durian merasa terharu dan memutuskan untuk membantunya. Setelah pergi dari sana, mereka pun menuju ke tempat Charlie membawa cakar landak putih milik Durian untuk diteliti, di mana hasil penelitian itu menunjukkan sebuah abu vulkanik yang berasal dari Tiongkok terdapat di kuku tersebut, yang membuat Daniel keheranan bagaimana sebuah abu vulkanik Tiongkok bisa berada di Rusia Utara di kuku itu. Karena kebingungan, mereka pun pergi menemui seseorang pakar gunung Merapi yang bernama Martin. Tidak lain dan tidak bukan adalah murid Daniel sendiri di sekolah tempatnya mengajar. Setelah mendapatkan jawaban yang dicari dari Martin, Daniel kemudian mengetahui lokasi landak putih berada. Setelah informasi yang didapat dirasa cukup, Daniel dan yang lainnya pun menemui kepala militer meminta bantuan untuk menuju Rusia. Namun si kepala militer tidak membantunya dengan alasan semua perbatasan telah ditutup. Karena tidak ada pilihan lain, Daniel memutuskan menuju Rusia dengan cara ilegal, kemudian menemui ayahnya untuk membawa mereka ke Rusia, tepatnya di puncak Glester mencari pesawat alien. Ayahnya pun bersedia membantu. Setelah persiapan dilakukan, mereka pun berangkat. Dropping to 1,000 feet. Setelah tiba di sana, mereka mencari sebuah kejanggalan atau anomali dengan mengendarai jet ski. Tak lama kemudian, speedometer jet ski mereka mengalami gangguan yang menandakan sebuah medan magnet yang kuat berada di bawah mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka lalu meledakkan bongkahan es tersebut. Setelah bongkahan es hancur, mereka semua pun turun menelusuri gua yang ada di sana. Benar saja, sebuah kapal alien berada tepat di depannya yang diduga telah terkubur ribuan tahun lamanya. Kemudian mereka masuk dengan melubangi badan kapal, sementara James dan Charlie menjaga di luar jikalau ada sesuatu yang keluar dari sana selain Daniel segera tembak. Lalu Daniel dan yang lainnya menelusuri semua sudut untuk memeriksa isi kapal tersebut. Setelah berada di tengah-tengah kapal, mereka pun menemukan kawanan landak putih yang masih tergantung seperti telur yang siap ditetaskan. Tanpa basa-basi, Daniel langsung menyuntikkan racun ke tubuh landak putih yang sontak membuat mereka hancur seketika. Namun kejadian tersebut membuat landak-landak lain menetas dengan cepat sebelum disuntikan racun, lalu kabur keluar kapal. Tetapi James dan Charlie yang berjaga di luar telah bersiaga dan menembaki mereka sampai mokat. Akan tetapi si landak betina berhasil kabur dan keluar dari goa. Sementara Kapten Hart, Durian, dan yang lainnya kembali menyusuri kapal, dan betapa terkejutnya saat sampai di suatu ruangan yang di dalamnya terdapat lusinan telur landak putih yang sedang menetas. Karena tak ada pilihan lain demi menyelamatkan umat manusia, Durian pun mengorbangkan diri bersama yang lainnya dengan meledakkan kapal tersebut. Sementara Daniel yang keluar dari kapal menemukan James dan Charlie sudah terkapar kecapean. James lalu menyampaikan bahwa salah satu dari mereka berhasil kabur, yang ternyata itu adalah si landak betina. Karena dendam yang kesumat, Daniel pun mengejar si landak betina sampai ke puncak gunung dan menemukan jejak kakinya. Di sisi lain, si landak betina menyerang James yang ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat James. Sementara si betina yang sudah menyadari posisi James mulai menyerangnya kembali, kemudian dibalas dengan tembakan dari James. Akan tetapi Daniel datang dan menabraknya dengan ski. Karena terpojok, si landak betina pun menghilang di dalam kabut es. Demi menghindari sergapan, James dan Daniel kemudian membentuk formasi bokong ketemu bokong, lalu tiba-tiba si landak betina menyerang lagi, yang membuat kaki Daniel terkena tembakan duri. Akan tetapi Daniel bangkit lalu menusuk landak betina dengan durinya sendiri yang membuatnya buta. Kemudian Daniel menyuntikkan racun ke tangan si landak. Namun di sini landak tidak bodoh, alhasil dia pun memotong tangannya sendiri agar terhindar dari kematian.
Di saat Daniel terpojok, James berusaha mengorbankan dirinya menjadi umpan buat si landak. Akan tetapi Daniel kembali lagi lalu memasukkan racun ke mulut landak, kemudian menendangnya yang membuatnya kesakitan dan terjatuh ke tebing kemudian hancur. Dengan selamat yang disambut oleh Maury dan Amy serta Daniel juga telah menyetujui agar James boleh bertemu dengan cucunya Maury untuk yang pertama kalinya karena telah membantunya mengalahkan si landak. Film pun tamat, wanjai.